Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka, diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang tahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah konsisten dengan perkataan dan perbuatan. Di awal karyanya, Yesus telah menegaskan bahwa roh Allah yang ada pada dirinya adalah roh yang membawa dia untuk keluar dari dirinya dan melakukan tindakan yang berguna bagi orang lain. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Seruan pertama di awal karyanya sebagai Mesias sangat indah. Roh Tuhan ada padaku. Itu berarti Yesus tidak hadir atas kuasanya sendiri. Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, menyiratkan tujuan dari perutusan Yesus itu. Yesus yang dipenuhi Roh Tuhan mendapat tugas untuk menolong dirinya sendiri. Di sini Yesus menampilkan tujuan mulia kedatangannya, sekaligus memberi harapan bagi mereka yang kehilangan. Dengan menyerukan komitmen perutusannya, Yesus justru menampakkan keagungannya secara gamblang. Yesus tampil sebagai sosok yang mempesona. Banyak orang takjub pada pengajarannya. Yesus sendiri menyatakan, firman Allah tergenapi sewaktu jemaat mendengarkannya.
dalam diri Yesus. Firman dan tindakan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Saudara yang terkasih, dalam hidup sering kita memisahkan firman dari perbuatan kita. Banyak rencana dibuat, tapi perwujudannya tidak selalu terjadi. Artinya, perbuatan itu belum menyatu dengan perkataan. Pengajaran Yesus mengingatkan kita untuk selalu konsisten menjaga perkataan dan perbuatan. Orang menghargai konsisten kita antara kata dan perbuatan. Malah mungkin lebih bijaksana jika kita lebih banyak bekerja daripada berbicara. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan. Seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.